Wah, selamat ya Dewa. Lo udah pindah ke divisi 1. Pasti gaji lo naik. Haha. Hehehe, makasih ya Sif. Gue juga nggak nyangka bisa dipindahin secepat itu. Semua kerja keras gue akhirnya berhasil. Biasa aja, lo baru pindah divisi kan? Haha, itu mah belum seberapa, gak usah berbangga diri. Kalau mau berbangga diri tuh kayak gue dong. Cuma divisi doang mah, semua orang juga bisa. Itu mah gampang. Rian, gua tahu ya sekarang posisi lo itu udah tinggi daripada kita. Tapi bukan berarti lo bisa ngomong seenaknya kayak gitu dong. Baik, rapat hari ini saya tutup. Terima kasih. Kita jadwalkan meeting untuk bahas proyek ini minggu depan ya. Wah, seperti biasa, lo selalu keren. Di situasi apapun, lo selalu bisa hadapi itu dengan tenang. Kalau gue jadi lo, kayaknya gue bakalan mati kutu deh. Hahaha. Itu namanya profesional. Lo juga harus banyak belajar buat ngadepin situasi kayak tadi, biar gak panik. Iya, gue emang harus banyak belajar nih. Apalagi belajarnya sama lo, eksekutif muda. By the way, selamat ya. Lo udah diangkat jadi eksekutif di perusahaan ini. Sorry, gue baru ngucapin. Biasalah, orang sibuk emang suka gini. Hahaha. Iya, tahu orang sibuk emang beda, tapi thanks ya buat ucapannya. Oh iya, gue mau makan siang di luar nih sama yang lain. Lu mau ikut gak? Gue traktir deh. Gue sih pengen ya. Cuma masih ada kerjaan. Jadi lain kali aja ya. Sorry ya. It's okay. Bentar ada yang nelpon. Halo, iya bu. Kamu sudah makan, Nak? Ini bentar lagi Rian makan bu. Baru selesai meeting soalnya. Ibu kenapa nelpon aku? Jangan terlalu memaksakan diri, Nak. Kamu perlu istirahat. Makan yang benar ya. Ibu nelpon kamu cuman pengen bilang jangan lupa beliin obat buat bapak kamu. Iya bu, aku gak bakalan lupa kok. Ya udah, aku tutup dulu ya teleponnya. Mau makan siang soalnya. Makasih ya, Nak. Ya udah, Ibu tutup teleponnya ya. Iya bu, gue duluan ya. Nanti kalau lo udah gak sibuk, pokoknya lo harus mau gue traktir, oke? Gue gak nyangka sekarang temen gue udah jadi eksekutif di kantor ini. Dulu dia pekerja keras banget buat kerja dari nol. Gue bangga sama lo. Gue harap lo bakalan tetap jadi Rian yang gue kenal. Gila, kita meeting nyampe malam gini. Badan gue pegel banget. Untung aja kliennya tadi puas sama presentasi gue. Gak sia-sia deh badan gue pegel semua. Itu sih lo aja yang emang udah tua, badannya gampang capek. Oh iya, gue lupa, lo kan remaja jompo. Hahaha. Katain aja terus. Lo tuh emang seneng ya ngatain gue. Jangan marah dong, kan gue bercanda. Rian, Dewa. Bu Wita, selamat malam bu. Selamat malam bu, ibu belum pulang. Belum, kerjaan saya baru aja selesai. Oh iya Rian, selamat ya. Proyek yang kamu pimpin mendapatkan pendanaan besar. Itu sungguh luar biasa. Kamu hebat Rian. Terima kasih bu. Pertahankan kinerja bagus kamu ya. Perusahaan membutuhkan orang-orang hebat seperti kamu. Dewa, kamu harus bisa mencontoh Rian. Di usianya yang masih muda, tapi dia sudah bisa sehebat ini. Iya bu. Ya udah, kalau gitu saya duluan ya. Tuh dengerin contoh gua. Hahaha. Oke, iyain aja deh biar seneng. Udah balik yuk. Besok kita harus kerja lagi. Lo kenapa Bowo? Kayaknya lo lagi ada masalah deh. Iya nih, gue lagi pusing banget. Gue lagi ada proyek baru, tapi ini susah menurut gue. Ini proyek lumayan besar buat gue, tapi gue ngerasa gak sanggup. Gue yakin lo pasti bisa. Lo cuma perlu berusaha aja. Lo dapat kesempatan buat mimpin suatu proyek itu, namanya lo mampu ngerjainnya. Rian, mau kemana lo? Gue boleh minta tolong gak? Gue mau ke ruangan gue. Kenapa? Lo mau gak ajarin gue supaya bisa kayak lo? Maksud gue, lo kan selalu bisa mimpin proyek baru. Bahkan kemarin aja proyek yang lo pimpin dapet pendanaan besar. Nah, ajarin gue dong gimana caranya. Cih, proyek kayak gitu aja lo gak bisa. Proyek yang dikasih ke lo itu mudah banget. Itu juga bukan proyek yang gede. Kenapa cuma proyek kayak gitu aja lo gak bisa? Bodoh banget sih. Lo kalau gak mau ngajarin gue ya udah, gak usah ngehina gue gitu dong. Gue kan minta tolong baik-baik. Rian, lo apa-apaan sih? Bowo kan cuma minta tolong ajarin. Kenapa lo jadi ngehina dia sih? Gue bukan ngehina dia, gue cuma bicara fakta. Emang kenyataannya dia bodoh kan? Kalau dia gak bodoh, ngerjain proyek kecil kayak gitu pasti bisa. Udah gue gak mau ribut sama lo. Rian kenapa jadi berubah gitu sih? Bu, mana kopi bapak? Sabar, Pak. Nih kopinya. Wah, enak bu kopinya, makasih ya. Ya, sama-sama. Bu, Rian belum pulang. Jam segini kok aku belum lihat dia ya.
Belum, tadi dia bilang katanya masih ada meeting, mungkin sebentar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini duduk dulu nak. Ibu ambilkan minum ya. Makasih bu. Nak, sekarang kan kamu sudah sukses. Bahkan di usia kamu yang masih muda, ayah ingin berpesan satu hal sama kamu. Ingat nak, kesuksesan itu anugerah dari Tuhan. Jangan lupakan asal usulmu dan jangan menjadi orang yang sombong. Ayah, kalian tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis modern. Aku ada di sini karena kemampuanku, bukan karena anugerah apapun. Benar apa yang ayah kamu katakan. Memang semua itu karena kemampuan kamu yang hebat. Tapi ingat, semua itu tidak terlepas dari anugerah Tuhan. Ibu sama ayah tuh gak tahu apapun. Udah ya, aku capek abis pulang kerja, malah diceramahin. Astagfirullah, kenapa Rian jadi seperti itu ya? Ibu sabar ya, mungkin dia memang sedang capek atau lagi ada masalah di kantornya. Makanya dia bersikap kayak gitu. Sudah, tidak usah dipikirkan. Iya ya. Wah, selamat ya Dewa. Lo udah pindah ke divisi 1. Pasti gaji lo naik. Haha. Hehehe, makasih ya Sif. Gue juga nggak nyangka bisa dipindahin secepat itu. Semua kerja keras gue akhirnya berhasil. Biasa aja, lo baru pindah divisi kan? Haha, itu mah belum seberapa. Gak usah berbangga diri. Kalau mau berbangga diri tuh kayak gue dong. Cuma divisi doang mah, semua orang juga bisa. Itu mah gampang. Rian, gua tahu ya sekarang posisi lo itu udah tinggi daripada kita. Tapi bukan berarti lo bisa ngomong seenaknya kayak gitu dong. Gue bicara fakta, orang lain udah pindah divisi dari lama, sedangkan lo baru pindah divisi. Itu artinya lo bodoh. Rian, cukup. Lo kenapa ngomong kayak gitu sih? Dewa temen lo. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Maksud gue, lo itu bodoh, makanya sampai sekarang lo itu masih miskin. Kalau lo pinter, gak bakalan tuh lo hidup miskin kayak sekarang. Maksud lo apa, hah? Kenapa lo jadi ngina gue? Lo gak usah sombong ya Rian. Cuma karena posisi lo yang lebih tinggi daripada kita, bukan berarti lo bisa ngerendahin kita kayak gini. Tuh, lihat kan? Padahal udah gue jelasin, tapi lo masih gak ngerti. Udah ya, capek ngomong sama orang-orang yang bodoh. Kenapa sih Rian jadi kayak gitu? Dia udah jadi sombong. Iya, sekarang dia udah banyak berubah semenjak diangkat jadi eksekutif. Sekarang dia udah benar-benar berubah. Gue jadi males temenan sama dia. Iya, sama gue juga. Janet, thanks ya. Lo udah mau bantuin gue. Iya, sama-sama. Santai aja lagi. Gue seneng kok bisa bantuin lo. Sebagai tanda terima kasih, gue mau traktir lo makan. Kebetulan gue habis dapat bonus nih. Hehehe. Wah, makasih ya Bowo. Asik, makan gratis nih. Haha. Wih, lagi pada ngomongin apa nih? Seru banget kayaknya. Boleh dong gue gabung. Ih, bukan urusan lo. Ngapain lo kesini? Iya, ngapain lo nyamperin kita? Bukannya lo alergi ya deket-deket sama bawahan kayak kita? Mending jauh-jauh deh lo daripada alergi lo kamu. Bener juga lo Net. Udah jauh-jauh sana. Nanti alergi lo kambuh lagi. Kok kalian ngomong kayak gitu sih? Gue nggak sejahat itu kali. Nggak mungkin juga lah gue alergi sama kalian. Gak mungkin gimana? Itu kan fakta. Udah yuk Net, kita pergi aja. Kasian kalau nanti dia kena alergi terus sakit. Bisa-bisa nanti jabatan dia digeser lagi. Iya, ayo. Takutnya bukan dia yang alergi, tapi malah kita yang alergi sama kesombongan dia. Hahaha, bener juga omongan lu. Udah yuk. Kenapa semua orang jadi ngejauhin aku ya? Beberapa hari ini gue merasa tidak dipedulikan. Orang-orang semakin ngejauhin gue. Ah, udahlah. Mungkin itu karena mereka iri sama gue. Mending gue pulang aja. Baik, untuk lebih jelasnya silakan Pak Rian untuk menjelaskan secara detail perkembangan dari proyek ini. Kenapa tubuhku berat sekali ya? Aku juga gak bisa bicara. Pak Rian gak apa-apa. Kenapa Bapak diam saja? Silakan jelaskan Pak. Bapak tidak apa-apa. Kenapa Bapak diam saja? Dew, kayaknya ada yang aneh sama Pak Rian. Kenapa dia diem aja ya? Matanya melotot gitu. Kayaknya ada yang aneh deh. Iya, dia kenapa ya? Pak Rian, Bapak nggak apa-apa. Bapak bisa dengar suara saya kan? Loh, Pak Rian, bangun Pak. Siva, gimana ini? Kenapa Pak Rian jadi pingsan begini? Kita bawa ke rumah sakit aja. Telepon ambulan. Iya, yuk. Rian, kamu kenapa nak? Kenapa bisa seperti ini? Dokter, bagaimana hasilnya? Anak saya kenapa? Kenapa dia jadi seperti ini?
Rian mengalami kondisi ini sangat jarang terjadi. Kami belum menemukan cara untuk menghentikannya. Tubuhnya akan terus mengeras dan akhirnya dia tidak akan bisa bergerak sama sekali. Astagfirullah, kenapa bisa seperti ini dokter? Apa benar-benar tidak ada cara untuk menyembuhkan anak saya dokter? Berapapun biayanya akan saya bayar, asalkan anak saya bisa sembuh. Ini bukan soal biaya, Bu, tapi kami memang belum bisa berbuat banyak. Kondisi yang dialami anak ibu sangat langka dan kami perlu penelitian khusus untuk penyembuhan penyakit ini. Jadi saya mohon maaf, Bu. Kita hanya bisa berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Ya Allah nak, malang sekali nasibmu. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Iya, terima kasih dokter. Sama-sama, Bu. Bu, gimana keadaan anak kita? Kenapa Rian bisa sampai seperti ini? Ya, kata dokter, Rian mengalami kondisi langka. Tubuh Rian akan terus mengeras dan akhirnya dia tidak akan bergerak sama sekali dan belum ada cara untuk menanganinya. Astagfirullah, malang sekali nasibmu nak. Semoga Allah mengangkat penyakitmu Rian. Ini semua pasti teguran untuk kamu Rian. Sabar ya nak. Katanya kemarin Rian masuk rumah sakit ya? Kok bisa? Lo ada di tempat kejadian kan? Ceritain dong. Sebenarnya gue juga nggak ngerti. Kemarin pas dia lagi meeting, dia tiba-tiba aja diem, gak gerak. Dia bahkan nggak ngomong sama sekali. Matanya cuma melotot. Habis itu dia pingsan. Kok bisa sih? Padahal kan dia sehat-sehat aja. Oh, gue tahu. Kayaknya dia kena stroke. Katanya sih bukan. Kemarin gue dapet info, katanya sih penyakit langka gitu, tapi nggak tahu deh penyakit apa. Kasian juga ya dia. Dew, lo mau jenguk dia nggak? Ngapain gue jenguk dia? Gue udah nggak peduli lagi sama dia. Dia udah bikin hati gue sakit. Gue udah nggak mau temenan lagi sama dia. Gue cuman anggap dia sebagai rekan kerja doang. Selebihnya mau dia gimana pun gue nggak peduli. Tapi emang lo nggak kasihan sama dia? Ngapain gue kasihan sama dia? Anggap aja itu azab buat dia, karena dia udah bersikap sombong dan seenaknya sama kita. Udah, nggak usah ngomongin dia. Kita bahas yang lain aja. Iya. Kenapa aku jadi kayak gini? Tubuhku sangat kaku, tidak bisa digerakkan. Apa ini semua azab untukku? Karena aku sudah menyakiti hati teman-temanku. Aku juga sudah bersikap sombong. Ampuni aku ya Allah. Nak, bagaimana kondisi kamu? Maafkan ibu ya nak. Ibu sama ayah sudah berusaha untuk pengobatan kamu, tapi sampai saat ini belum ada perubahan. Kamu yang sabar ya. Yang sabar ya Rian. Oh iya, beberapa hari ini teman-teman kamu juga belum ada yang jengukin kamu. Mereka semua pasti masih menyimpan rasa dendam sama kamu karena sifat kamu yang sombong ke mereka. Ayah, jangan berbicara seperti itu. Nanti Rian jadi kepikiran. Ibu takut kondisi dia malah semakin drop. Tapi itu faktanya Bu. Ayah bilang begitu agar Rian bisa tahu kalau yang selama ini dia lakukan itu salah. Ayah ingin agar Rian bisa bertobat. Benar apa yang dikatakan ayah. Aku sudah banyak menyakiti hati teman-temanku. Aku menyesal sekarang kondisiku seperti ini. Pasti karena perbuatanku. Aku ingin sekali meminta maaf kepada teman-temanku, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mulutku saja sangat kaku. Sejak Rian masuk rumah sakit, banyak pekerjaan dia yang mangkrak, nggak ada yang bisa menghandle. Dan sekarang banyak proyek yang dikerjakan Rian semuanya mengalami kemunduran. Iya, kalau begini terus perusahaan ini bisa bangkrut. Bu Wita saja tadi sampai marah-marah. Dia pasti pusing banget karena banyak proyek yang gagal. Gue harus akui kalau Rian itu memang pintar. Dia bisa ngehandle banyak proyek dan semuanya berhasil. Sekarang ketika perusahaan nggak ada dia, semua proyek hampir gagal. Nggak ada yang bisa menghandle proyek yang besar kayak gini. Tapi gue nggak suka sama sifat sombongnya itu. Iya, gue setuju sifat sombongnya Rian. Dan gue masih sakit hati sama apa yang dia katakan waktu dulu. Jadi sekarang kita harus gimana? Gue nggak tahu deh, kepala gue pusing banget. Tadi kita benar-benar dimarahin habis-habisan sama Bu Ita. Kepala gue jadi sakit. Aku benar-benar sudah tidak bisa bergerak. Ampuni aku ya Allah. Aku sangat menyesal. Nah, ibu punya kabar buruk. Perusahaan yang dulu kamu kerja kini diambang kehancuran. Semenjak kamu masuk rumah sakit, semua proyek yang kamu jalani mengalami kemunduran. Bahkan sekarang semua proyeknya sudah gagal. Iya Rian, bukan cuma itu. Semua harta kamu sudah habis untuk mengobati kamu. Ayah dan ibu juga sudah tidak punya uang. Jadi mau tidak mau kamu harus pulang ke rumah. Kamu tenang saja, ayah dan ibu akan merawat kamu di rumah.
Yang kuat ya nak, ibu dan ayah akan selalu ada di sini. Kamu tidak perlu khawatir, meskipun nantinya kita hidup dalam kesederhanaan, bahkan mungkin kesusahan, ibu dan ayah ada di sini. Iya Rion, maaf juga rumah kamu sudah ayah jual untuk pengobatan kamu. Jadi kita akan pindah ke rumah yang lebih kecil. Kita akan memulai hidup baru di sana. Ya Allah, aku menyesal. Aku sungguh menyesal karena kesombonganku. Aku jadi menyulitkan banyak orang, bahkan orang tuaku. Tapi aku bersyukur karena mereka masih mau memaafkan dan menerimaku. Aku terima semua azab ini. Ya sudah, kita siap-siap saja ya. Pagi nanti kita pulang.